saat lulus SMA, dia menulis di buku kelulusannya, like math, future stockbroker. Suka matematika, maklar saham di masa depan. Dan lihat dia sekarang. Look at him now. Look at him now. Hai, terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku mau cerita tentang Warren Buffett. Jadi Buffett ini adalah orang paling kaya nomor 5 di dunia versi Forbes. Dan ini real time ya, jadi sekarang tanggal 20 Juni 2020 jam 2, dia sekarang sedang menduduki peringkat nomor 5. Ia dikenal sebagai seorang investor paling sukses sepanjang sejarah. Ia juga seorang pengusaha dan juga seorang dermawan. Jadi dermawan ini kata sifat apa kata kerja ya kalau buat si Buffett ini. Jadi kenapa dia dibilang seorang yang dermawan? Karena dia ini berjanji untuk memberikan 99% kekayaannya untuk kegiatan amal. Nah, dan dia ini mostly menyalurkan uangnya ini melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Gila, bayangin 99% itu dia kasihin. Berarti dia menikmati kekayaannya cuman 1%. Nah, dengan sifatnya ini, jadi orang tuh menilai Buffett ini bukan hanya good at making money, tapi dia juga good at giving it away. Buffett dikenal sebagai pemilik dan CEO dari Berkshire Hathaway. Ini tuh perusahaan konglomerasi atau holding company gitu ya. Aku juga sebenarnya kurang paham ini kayak apa, tapi intinya dia bergerak di bidang asuransi, properti, asuransi jiwa, reinsurasi, dan lain-lain. Nah, perusahaan ini juga punya banyak banget anak perusahaan. Contohnya tuh Dairy Queen, Duracell, sama Geico. Itu cuma contoh karena beneran banyak banget. Ada sekitar 60 anak perusahaannya gitu. Wow. Oke, aku bahas singkat aja ya perjalanan karirnya Buffett ini. Karena yang menarik dari dia adalah kesederhanaannya dan kedermawanannya. Jadi Buffett ini lahir di Omaha, Nebraska, USA tahun 1930. Jadi tahun ini tuh dia mau ulang tahun ke-90. Nah, dia ini dijuluki sebagai The Oracle of Omaha atau peramal dari Omaha karena dia ini pinter banget untuk memprediksi keadaan pasar saham gitu. Jadi katanya harga saham tuh mengikuti investasi dia. Contoh nih ya, misalkan dia invest nih di perusahaan A gitu, tiba-tiba nanti sahamnya naik, terus dia invest di B gitu, tiba-tiba nanti naik. Jadi ya dia kayak tahu gitu loh. Nah, terus dia juga membeli saham-saham yang lagi turun, tapi gini, dia tahu gitu loh fundamental perusahaannya, dan dia hold for long term, terus tiba-tiba nanti sahamnya tuh naik gitu. Makanya dia ini dikenal lah sebagai The Oracle of Omaha. Nah, kita balik ke kehidupannya ya. Saat umur 12 tahun, ayahnya ini terpilih sebagai anggota Kongres USA sehingga mereka sekeluarga harus pindah ke Washington DC. Buffett ini sudah mulai tertarik akan bisnis dan investasi sejak dia berumur 7 tahun. Karena dia tuh dulu baca buku yang berjudul A Thousand Ways to Make $1,000. Kalian 7 tahun lagi apa? Kayaknya jangan bilang aku masih baca majalah Bobo gitu kan. Kalau Buffett bacanya udah tentang investasi. Kemudian di umur ini juga Buffett mulai berjualan permen karet, Coca-Cola, dan koran door to door. Di umur 10 tahun, saat anak-anak seusianya lagi pada main bola, ada yang pengen jadi aktor Hollywood katanya. Nah, dia ini udah mulai lunch bareng sama member dari New York Stock Exchange. Nah, dia tuh lagi ikut bapaknya gitu ke New York dan dia makan siang bareng di situ. Nah, ternyata dia itu bukan cuma ikut makan siang doang gitu, duduk makan gitu. Enggak, tapi dia ternyata involved in a conversation. Jadi dia ngobrol juga di situ dan disitulah Buffett mulai mengeset goal-goal di hidupnya. Wow. Di umur 11 tahun, Buffett sudah mulai membeli saham gitu ya. Jadi dia tuh membeli 3 shares dari City Service untuk dia, dan dia juga membeli 3 shares untuk kakaknya. Nah, jadi kayaknya dia memang sudah dermawan sejak kecil gitu ya, dia beli saham juga untuk kakaknya. Tapi emang kayaknya dia baik dan ramah banget gitu loh. Lihat ini mukanya. Ini
raut-raut dimana kayaknya dia itu penyayang gitu kan, terus kayaknya dia tuh asik juga diajak temenan. Sumpah aku tuh kalau ketemu dia juga nih kayaknya aku pengen temenan. Di umur 14 tahun, Buffett ini sudah bisa membeli tanah loh ya. Dan di umur 15 tahun dia bekerja untuk mengantarkan Washington Post, koran gitu, terus dia anterin tuh ya, dan dia mendapatkan gaji $175 per bulan, dan gajinya ini dia investasikan di bisnis ayahnya, sehingga di umur 15 tahun dia udah bisa membeli perkebunan sebesar 40 hektar. Itu takutnya salah ya, karena kegedean banget, tapi itu yang aku baca. Jadi kalau misalnya kalian menemukan data lain, tolong share di bawah ya, jadi kita sama-sama belajar. Saat lulus SMA, dia menulis di buku kelulusannya, like math, future stockbroker. Suka matematika, maklar saham di masa depan. Dan lihat dia sekarang. Look at him now. Ini karena dia sudah mengeset goal-goal hidupnya saat umur 10 tahun gitu ya. Jadi kayaknya dia pede aja nulis kayak gini. Ini kalau aku nulis kayak gini diketawain satu sekolah. Singkat cerita, Buffett ini ditolak untuk masuk Harvard Business School dan akhirnya dia menyelesaikan S2 ekonominya di Columbia University. Nah, fast forward, sekarang dia adalah pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Nah, jadilah tuh dia masuk jajaran 5 besar orang kaya versi Forbes. Itu dia cerita singkat tentang kehidupannya. Sekarang mari kita bahas tentang kesederhanaan dan kedermawanannya Warren Buffett. Di tahun 1957, Buffett membeli sebuah rumah di Omaha yang berharga $31.500 USD. Nah, rumah ini masih dia tempati dari dulu hingga sekarang dia sudah menjadi bilioner. Dan rumahnya ini hanya seharga 0,001% dari net worth-nya dia. Ini kayak murah banget gitu loh rumahnya. Nah, tapi dia tuh katanya emang gak mau pindah, dia bilang rumah ini sudah cukup. Tahun 2006, Buffett memberikan 85% kekayaannya melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Tahun 2010, Warren Buffett dan Bill Gates mendirikan sebuah organisasi yang bernama Giving Pledge, di mana mereka berdua ini menghimbau bilioner-bilioner lain untuk mendonasikan setengah dari hartanya untuk kepentingan amal. Nah, jadi kalau misalkan kalian cek web yang namanya givingpledge.org, di sana kalian bisa melihat list nama-nama bilioner yang ikut di gerakan itu. Yang jelas kalian akan menemukan nama Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, itu udah pasti ada. Dan di sana ada Jeff Bezos, ada Mackenzie Bezos, ada Michael Bloomberg, banyak banget pokoknya ya, kalian bisa cek sendiri. Di wawancaranya bersama CNBC, dia bilang kalau tidak ada keinginan yang kuat untuk punya beberapa rumah, untuk punya beberapa mobil atau barang lainnya. Jadi Buffett ini memang lebih senang untuk mengembangkan uangnya di sektor lain, yaitu pasar saham, pasar modal gitulah ya. Nah, ini BTW aku pernah ikutan sekolah pasar modal, dan fakta membuktikan bahwa orang kaya itu menaruh kekayaannya di pasar modal, bukan di properti, apalagi di ATM. Menurut Business Insider, Buffett ini setiap hari sarapan di McDonald's dan dia sangat berhati-hati untuk tidak mengeluarkan lebih dari 3,17 untuk pesanannya. Dan itu kalau kita konversi ya, $3,17 itu setara dengan 45.000. Nah, jadi dia ini sangat berhati-hati untuk tidak melebihi 45.000. Dan bahkan katanya kalau dia sedang merasa tidak sejahtera atau sedang menjadi sobat kismin, atau itu tuh harga sahamnya lagi turun, dia itu hanya akan membeli 2 sosis Paris yang seharga $2,16 atau cuman sekitar 37.000 gitu. Ya ampun, ini dia mirip-mirip Ingvar Kamprad gitu ya. Jadi yang belum nonton Kamprad bisa kalian cek di sini. Ini kayaknya tipikal gitu loh, dua orang ini mirip-mirip. Buffett juga mengendarai mobil tua sampai-sampai anaknya bilang,
Wah, ini kayaknya udah malu-maluin banget deh, gitu. Akhirnya Buffett membeli Cadillac XTS di tahun 2014. Buffett juga menggunakan dompet yang sama selama 20 tahun. Gak pernah ganti dompet. Dia juga menggunakan flip phone dan dia tidak punya komputer di ruangannya. Saat diwawancara bersama CNN, dia bilang kalau dia itu cuma pernah mengirimkan satu email sepanjang hidupnya, yaitu ke Jeff Bezos di Microsoft. Cuman satu email aja. Buffett benar-benar berteman baik dengan Bill Gates, dan Bill Gates itu bilang semua orang tuh akan merasa sangat beruntung kalau punya teman seperti Buffett, gitu katanya. Tapi emang tadi kan aku udah bilang ya, ini kayaknya emang orang baik, ramah, penyayang, hangat, pokoknya segala macam lah ya. Dan kalau Bill Gates main ke Omaha, ke rumahnya nih ya, jadi katanya Buffett ini akan nyetir sendiri ke airport untuk jemput Bill Gates. Nah, selain itu ternyata Buffett juga suka mengirimkan clipping berita gitu dan dikirimkan ke Bill Gates untuk kayak apa ya, jadi katanya gini, ini kayaknya Bill Gates sama istrinya akan senang deh baca ini, gitu. Jadi dia perhatian banget gitu loh. Aduh, unyu banget yang mereka berdua ini, uwu banget. Buffett ini seneng banget main kartu remi dan dia bisa menghabiskan minimal 12 jam setiap minggunya untuk bermain remi. Nah, dan dia ini biasanya main remi sama Bill Gates karena dia bilang cuman lewat remi aku bisa mengalahkan Bill Gates. Jadi katanya ini satu-satunya permainan di mana Buffett bisa mengalahkan Bill Gates. Jangan pada salah sangka, dia hidupnya nggak cuma main remi ya. Jadi dia ini kalau nggak lagi main kartu, ya dia pasti baca. Jadi katanya dia bisa menghabiskan 1 hari hanya untuk membaca. Dan dia akan menghabiskan minimal 4 jam dalam sehari untuk baca. Tadi kan 12 jam 1 minggu ya, berarti kalau misalkan dibagi 7, sebenarnya dia tiap hari main kartu cuman sekitar 2 jam lah ya. Tapi dia baca 4 jam setiap harinya minimal. Jadi dia bukan main kartu doang. Oke, sekian cerita tentang Warren Buffett. Semoga kisah hidupnya, kesederhanaannya, dan kedermawanannya bisa menginspirasi kita semua. I'll see you on my next video. Bye-bye.